Hai teman-teman, apa kabar semua? Welcome back to my YouTube channel. Nah, ini masih di aktivitas pagiku teman-teman. Jadi pagi ini aku mau ngeberesin jemuranku yang tadi sore. Kebetulan kemarin sore itu hujan, jadi jemurannya buru-buru aku angkat dan aku cantolin aja di sini supaya kalau diangin-anginin bisa cepet kering gitu teman-teman. Dan terbukti pagi ini jemurannya udah kering. Dan kalau siang nanti aku udah santai, baru nanti siang aku mau setrika semua baju-baju ini. Lanjut, pagi ini aku mau masak untuk si dede aja. Aku mau masak sayur sama daging sapi mau dicah gitu teman-teman. Bawangku tinggal sedikit ini teman-teman. Aku belum ke pasar. Harga bawang juga lagi mahal, belum turun-turun sampai sekarang. Kenapa ya? Berharapnya bawangnya cepet turun lah ya. Nah, ini daging sapinya udah aku rebus kemarin dan ini tinggal mau aku potong-potong aja kecil-kecil karena cuman buat dicah aja gitu teman-teman. Jadi sekali masak udah ada lauk sama sayurnya. Jadi untuk bumbu utamanya cuman bawang merah, bawang putih, bawang bombay, sama sedikit jahe. Jahenya nggak usah banyak-banyak, nanti kuahnya jadi pedas karena ini kan untuk anak ya teman-teman. Untuk sayurnya aku pakai sayur pakcoy teman-teman. Kalau teman-teman punya brokoli bisa ditambah brokoli, tambah enak teman-teman. Nah, ini bawang merah, bawang putih, jahe aku tumis, aku kasih lengkuas juga teman-teman supaya lebih wangi. Kalau teman-teman gak suka aroma lengkuas yang strong, teman-teman bisa di skip ya. Kemudian aku masukkan bawang bombay, aku tumis sampai harum. Setelah bawangnya harum, baru kemudian aku masukkan daging sapinya. Kemudian aku masukkan air secukupnya. Kemudian aku tambahkan garam, kaldu bubuk, gula, dan merica bubuk. Nah, ini kita tunggu sampai mendidih ya teman-teman. Kemudian setelah airnya mendidih, karena ini dagingnya udah empuk, jadi langsung aku masukkan 1 sendok teh tepung maizena yang sudah aku larutkan dengan air. Aku aduk-aduk supaya merata. Jadi fungsi tepung maizena itu supaya kuahnya kental ya teman-teman. Kalau udah tercampur rata, baru kemudian aku masukkan pakcoy yang udah aku iris-iris tadi. Kemudian aku masukkan 1 butir telur. Ini telurnya dikocok dulu ya teman-teman. Dan tomat yang udah aku iris-iris juga. Nah, ini tinggal aku aduk-aduk rata aja. Kemudian jangan lupa koreksi rasa. Kalau misalnya garamnya masih kurang, bisa kita tambah. Nah, ini udah teman-teman, tinggal aku angkat dan sajikan. Jadi masaknya gampang banget. Dan ini anakku suka banget sama sayuran yang aku buat kayak gini. Dia juga makan dagingnya. Dan karena ada kuahnya juga sih teman-teman, karena anakku suka banget sama makanan yang berkuah-kuah gitu. Jadi ini juga bisa jadi ide buat teman-teman yang anaknya nggak suka makan sayur. Coba buat kayak gini, dikasih. Siapa tahu dia suka. Kemudian terakhir aku taburi dengan bawang goreng supaya aromanya lebih wangi. Nah, ini sayurnya banyak teman-teman. Mau digadoin aja juga ini enak. Nah, sekarang aku mau ngasih anakku makan.
Kebetulan di kulkasku ada mangga, jadi pagi ini aku mau sarapannya makan buah aja. Nah, setelah anakku selesai makan, kemudian aku mau lanjut buat ngecat teras samping rumah teman-teman. Nah, ini terasnya baru dicor gitu teman-teman, dan aku mau ngecat ini warna putih biar kesannya lebih luas gitu. Ini dicor karena aku mau buat kayak pot-pot bunga gitu di sini supaya lebih bagus gitu teman-teman. Untuk pembelian pot bunga sama bunga-bunganya nanti aku buat bertahap. Yang penting aku sediakan dulu tempatnya. Mungkin nanti juga di sini aku mau buat rak bunga gitu. Tapi ya kita lihat aja lah nanti. Nah, ini sudah selesai aku cat. Jadi ini aku cat supaya kesannya lebih luas. Dan ngecatnya juga nggak perlu yang rapi-rapi banget gitu kayak untuk di tembok teman-teman, karena kan nanti ini juga bakalan kotor. Nah, ini siangnya aku udah agak santai teman-teman. Jadi aku lanjut buat nyetrika setrikaanku yang udah numpuk. Aku nyetrika ini lama banget teman-teman, dari jam 11 pagi sampai jam 2 siang. Kalau menurutku dari semua pekerjaan rumah ini ya teman-teman, paling banyak ngabisin waktu itu tuh nyetrika semua baju ini. Tapi ya dinikmati dan disyukuri aja lah ya. Nah, akhirnya aku selesai juga setrika-setrikanya teman-teman. Kalau udah selesai nyetrika tuh rasanya gembira gitu ya kan. Nah, aku lanjut teman-teman setelah selesai setrika. Kebetulan tadi aku udah ngerendam kacang ijo, dan anakku juga kalau baru bangun tidur siang dia biasanya minta jajanan gitu teman-teman. Jadi ini aku mau buat jajanan bubur kacang ijo. Ini kacang ijonya aku rebus aja. Ini ngerebusnya nggak akan terlalu lama karena ini udah aku rendam, jadi mudah empuknya. Kalau teman-teman punya daun pandan bisa dipakai ya teman-teman, itu akan membuat aromanya lebih enak. Nah, untuk mengganti aroma si daun pandan ini aku mau buat bola-bola ketan. Jadi ini bahannya 3 sendok makan tepung terigu dan 3 sendok makan tepung ketan. Aku kasih sedikit garam supaya ada rasanya gitu teman-teman, dan pasta pandan. Nah, jadi aroma pasta pandan ini akan menggantikan aroma dari daun pandan. Aromanya sama aja sih, cuman emang lebih enak aroma dari daun pandan itu sih teman-teman. Ini aku kasih air secukupnya. Kita kira-kira sampai bahannya bisa dipulung aja gitu teman-teman. Nah, ini aku uleni sebentar. Kalau udah, kemudian kita bulat-bulatkan dan kita rebus bersamaan dengan kacang ijonya. Kemudian supaya aromanya lebih enak aku masukkan 1 ruas jahe, kemudian 2 sendok makan gula pasir, sejumput garam, dan 2 keping gula merah.
Kemudian aku juga menambahkan setengah saset santan instan. Nah, ini kita aduk rata, kita koreksi rasa ya teman-teman. Kalau misalnya masih ada yang kurang bisa kita tambah. Nah, supaya bubur kacang hijaunya kental, kita masukkan 1 sendok makan tepung ketan yang kita larutkan dengan air. Kita masukkan ke bubur kacangnya, kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, ini air bubur kacang hijaunya udah kental dan ini rasanya udah enak. Sekarang ini tinggal kita sajikan. Oh ya, bola-bolanya kita pastikan juga matang ya teman-teman. Terlihat matang kalau misalnya dia ngapung gitu ya teman-teman. Nah, ini bubur kacang hijaunya tinggal disajikan deh. Oke teman-teman, nggak terasa kita udah di ujung video. Dan terima kasih ya teman-teman sudah ngikutin kegiatan Mama Misel hari ini dari pagi sampai sore. Semoga videonya bermanfaat ya teman-teman. Sampai ketemu lagi di video Mama Misel berikutnya. Bye.